memang tadi perdamaian memerlukan jiwa besar. Pak Jokowi punya jiwa besar mengajak saya. Saya pun ditentang tadinya bergabung. Ditentang saya oleh pengikut-pengikut saya sendiri. Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Selama sejarah Indonesia ini Belanda berkuasa karena kita di antara kita, ya kan? Iya kan? Benar nggak? Perusahaan kecil bisa taklukkan kerajaan-kerajaan kita karena pangeran-pangeran itu, benar nggak? Sibuk rebutan kursi. Sultan meninggal, putra-putranya perang, dia putra kandung perang. Sudah ini pelajaran. Nampaknya kita masih harus belajar terus, saudara-saudara sekalian. Jadi saya dituduh pengkhianat oleh pengikut saya karena saya mau bergabung dengan Pak Jokowi. Akhirnya ya saya harus menjelaskan. Lama-lama mereka faham. Ya. Jadi politik adu domba, politik pembelahan, semakin Indonesia tidak bersatu, semakin kekuatan-kekuatan tertentu di dunia ini senang. Lihat, kenapa? Kita terlalu besar. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berteriak hidup PKB seusai dideklarasikan Partai Gelora sebagai Capres 2024. Padahal PKB telah keluar dari koalisi pendukung Prabowo setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima pinangan sebagai Cawapres Anies Baswedan. Mulanya Prabowo membacakan sejumlah pantun. Pantun terakhir berisi agar teman lama jangan pernah dilupakan. Kemudian Prabowo menyerukan salam Gelora berkali-kali untuk membangkitkan semangat kader Gelora yang hadir saat deklarasi. Lalu, ia juga mengabsen satu persatu partai politik yang mendukungnya sebagai Capres 2024. Di bagian akhir, tiba-tiba Prabowo berteriak hidup PKB. Teriakan Prabowo langsung disambut gelak tawa oleh tamu yang hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir, ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bereaksi santai terkait sikap PKB yang memutuskan untuk meninggalkan koalisinya karena Muhaimin Iskandar memilih untuk menggandeng Anies Baswedan. Hal itu terekam saat Prabowo dideklarasikan menjadi Capres 2024 oleh Partai Gelora pada Sabtu 2 September 2023. Menteri Pertahanan itu justru meyakini bahwa PKB akan kembali hadir. Dalam pidatonya, mulanya Prabowo menyinggung terkait program yang sudah disampaikannya kepada beberapa partai, di antaranya kepada Partai Gelora, PAN hingga PSI. Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya juga mengungkap program tersebut kepada PKB. Ucapan itu pun langsung disambut riuh oleh penonton yang hadir. Melihat itu, Prabowo meminta mereka untuk tenang, sebab ia pun meyakini bahwa PKB akan kembali hadir ke dalam koalisi Indonesia Maju. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya menganggap semua orang adalah saudaranya. Lebih lanjut, ia pun mengaku tidak mempermasalahkan berapa banyak pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024. Sebab pada akhirnya nanti rakyatlah yang akan memilih sendiri pilihannya itu. Di akhir pidatonya, Prabowo melontarkan beberapa pantun. Satu di antaranya berisi tentang sindiran yang menyebut teman lama tidak dilupakan saat menemukan teman baru. Jadi saudara, saya simpulkan ya, inti yang ingin kita perjuangkan. Ini saya lontarkan dan sudah saya lontarkan. Ya, sudah ada perwakilan dari Gelora, Pak Fahri Hamzah waktu itu hadir, dari PAN, dari PSI, dari semua hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir. Ya.
Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan. Kita hormati keputusan rakyat. Sekali lagi, kita mau berkuasa hanya memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengundang gelak tawa usai berteriak menyebut nama Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Hal tersebut terjadi usai Prabowo selesai melakukan orasi politik saat deklarasi Partai Gelora Dukung Prabowo di Jakarta Theater, Jakarta pada Sabtu 2 September 2023. Saat itu Prabowo membakar semangat ratusan kader Partai Gelora. Dia pun meneriakkan salam kepada satu persatu parpol rekan koalisinya. Prabowo lantas berteriak hidup PKB hingga mengundang tawa ratusan kader Partai Gelora. Tidak hanya itu, dalam pidato politiknya, Prabowo juga sempat menyinggung soal pengkhianatan. Ia mengatakan belakangan ini situasi politik syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Salam Gelora! Salam Gelora! Merdeka! Merdeka! Hidup Golkar! Hidup PBB! Hidup PAN! Hidup PSI! Hidup semuanya! Hidup Gerindra! Hidup PKB! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Om Sati Sati Sati. Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi Gelora dan semua kawan-kawan dalam perjuangan membela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami ucapkan. Baca Pres Prabowo Subianto menanggapi koalisinya yang kini ditinggal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pasalnya, PKB telah menerima tawaran dari Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nantinya Ketum PKB Caimin akan mendampingi Anies sebagai cawapres. Respon Prabowo disampaikan setelah deklarasi Partai Gelora kepada Prabowo Capres di Jakarta Theater pada Sabtu 2 September. Ia mengaku tidak sedih setelah Caimin mendukung Anies sebagai capres. Baginya demokrasi merupakan hal yang biasa jika nantinya berpisah di tengah jalan. Lantas Prabowo mengaku pihaknya fokus berbuat baik untuk masyarakat. Ketum Partai Gerindra ini meyakini masyarakat Indonesia tidak bodoh dan tidak bisa dibohongi. Sementara saat ditanya wartawan soal agenda deklarasi Anies dan Caimin, Prabowo tidak banyak memberikan respon. Ia memilih irit berbicara hingga tertawa melihat awak media mencecarnya dengan pertanyaan tersebut. Sebaliknya Prabowo justru balik bertanya kepada wartawan soal dari mana asal mula pertanyaan. Ada momen tak terduga yang mengundang tawa saat Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto selesai orasi politik saat deklarasi Partai Gelora kepada Prabowo Capres di Jakarta Theater pada Sabtu 2 September 2023. Awalnya, Prabowo sempat mengungkap pantun terlebih dahulu sebelum mengakhiri orasi politiknya. Prabowo meminta jangan dilupakan jika nantinya mendapatkan teman baru. Setelahnya, ia langsung menggoyangkan badannya. Ia pun meneriakkan salam kepada satu persatu parpol rekan koalisinya. Tak sampai situ, Prabowo juga sempat memberikan salam kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal PKB telah keluar dari koalisi pendukung Prabowo setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima pinangan sebagai cawapres Anies Baswedan. Hal ini pun mengundang tawa ratusan kader Partai Gelora.
Perdamaian memerlukan, memang tadi, perdamaian memerlukan jiwa besar. Pak Jokowi punya jiwa besar mengajak saya. Saya pun ditentang tadinya bergabung. Ditentang saya oleh pengikut-pengikut saya sendiri. Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Selama sejarah Indonesia ini Belanda berkuasa karena kita di antara kita, ya kan? Iya kan? Benar nggak? Perusahaan kecil bisa taklukkan kerajaan-kerajaan kita karena pangeran-pangeran itu, benar nggak? Sibuk rebutan kursi. Sultan meninggal, putra-putranya perang, dia putra kandung perang. Sudah ini pelajaran. Nampaknya kita masih harus belajar terus, saudara-saudara sekalian. Jadi saya dituduh pengkhianat oleh pengikut saya karena saya mau bergabung dengan Pak Jokowi. Akhirnya ya saya harus menjelaskan. Lama-lama mereka faham. Ya. Jadi politik adu domba, politik pembelahan, semakin Indonesia tidak bersatu, semakin kekuatan-kekuatan tertentu di dunia ini senang. Lihat, kenapa? Kita terlalu besar. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berteriak hidup PKB seusai dideklarasikan Partai Gelora sebagai Capres 2024. Padahal PKB telah keluar dari koalisi pendukung Prabowo setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima pinangan sebagai Cawapres Anies Baswedan. Mulanya Prabowo membacakan sejumlah pantun. Pantun terakhir berisi agar teman lama jangan pernah dilupakan. Kemudian Prabowo menyerukan salam Gelora berkali-kali untuk membangkitkan semangat kader Gelora yang hadir saat deklarasi. Lalu, ia juga mengabsen satu persatu partai politik yang mendukungnya sebagai Capres 2024. Di bagian akhir, tiba-tiba Prabowo berteriak hidup PKB. Teriakan Prabowo langsung disambut gelak tawa oleh tamu yang hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir, ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bereaksi santai terkait sikap PKB yang memutuskan untuk meninggalkan koalisinya karena Muhaimin Iskandar memilih untuk menggandeng Anies Baswedan. Hal itu terekam saat Prabowo dideklarasikan menjadi Capres 2024 oleh Partai Gelora pada Sabtu 2 September 2023. Menteri Pertahanan itu justru meyakini bahwa PKB akan kembali hadir. Dalam pidatonya, mulanya Prabowo menyinggung terkait program yang sudah disampaikannya kepada beberapa partai, di antaranya kepada Partai Gelora, PAN hingga PSI. Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya juga mengungkap program tersebut kepada PKB. Ucapan itu pun langsung disambut riuh oleh penonton yang hadir. Melihat itu, Prabowo meminta mereka untuk tenang, sebab ia pun meyakini bahwa PKB akan kembali hadir ke dalam koalisi Indonesia Maju. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya menganggap semua orang adalah saudaranya. Lebih lanjut, ia pun mengaku tidak mempermasalahkan berapa banyak pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024. Sebab pada akhirnya nanti rakyatlah yang akan memilih sendiri pilihannya itu. Di akhir pidatonya, Prabowo melontarkan beberapa pantun. Satu di antaranya berisi tentang sindiran yang menyebut teman lama tidak dilupakan saat menemukan teman baru. Jadi saudara, saya simpulkan, ya, inti yang ingin kita perjuangkan. Ini saya lontarkan dan sudah saya lontarkan. Ya, sudah ada perwakilan dari Gelora, Pak Fahri Hamzah waktu itu hadir, dari PAN, dari PSI, dari semua hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir. Ya.
Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau satu pasang, dua pasang, tiga pasang, empat pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan. Kita hormati keputusan rakyat. Sekali lagi kita mau berkuasa hanya memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengundang gelak tawa usai berteriak menyebut nama Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Hal tersebut terjadi usai Prabowo selesai melakukan orasi politik saat deklarasi Partai Gelora Dukung Prabowo di Jakarta Theater, Jakarta pada Sabtu 2 September 2023. Saat itu Prabowo membakar semangat ratusan kader Partai Gelora. Dia pun meneriakkan salam kepada satu persatu parpol rekan koalisinya. Prabowo lantas berteriak hidup PKB hingga mengundang tawa ratusan kader Partai Gelora. Tidak hanya itu, dalam pidato politiknya, Prabowo juga sempat menyinggung soal pengkhianatan. Ia mengatakan belakangan ini situasi politik syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Salam Gelora! Salam Gelora! Merdeka! Merdeka! Hidup Golkar! Hidup PBB! Hidup PAN! Hidup PSI! Hidup semuanya! Hidup Gerindra! Hidup PKB! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Om Sati Sati Sati. Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi Gelora dan semua kawan-kawan dalam perjuangan membela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami ucapkan. Baca Pres Prabowo Subianto menanggapi koalisinya yang kini ditinggal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pasalnya, PKB telah menerima tawaran dari Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nantinya Ketum PKB Caimin akan mendampingi Anies sebagai cawapres. Respon Prabowo disampaikan setelah deklarasi Partai Gelora kepada Prabowo Capres di Jakarta Theater pada Sabtu 2 September. Ia mengaku tidak sedih setelah Caimin mendukung Anies sebagai capres. Baginya demokrasi merupakan hal yang biasa jika nantinya berpisah di tengah jalan. Lantas Prabowo mengaku pihaknya fokus berbuat baik untuk masyarakat. Ketum Partai Gerindra ini meyakini masyarakat Indonesia tidak bodoh dan tidak bisa dibohongi. Sementara saat ditanya wartawan soal agenda deklarasi Anies dan Caimin, Prabowo tidak banyak memberikan respon. Ia memilih irit berbicara hingga tertawa melihat awak media mencecarnya dengan pertanyaan tersebut. Sebaliknya Prabowo justru balik bertanya kepada wartawan soal dari mana asal mula pertanyaan. Ada momen tak terduga yang mengundang tawa saat Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto selesai orasi politik saat deklarasi Partai Gelora kepada Prabowo Capres di Jakarta Theater pada Sabtu 2 September 2023. Awalnya, Prabowo sempat mengungkap pantun terlebih dahulu sebelum mengakhiri orasi politiknya. Prabowo meminta jangan dilupakan jika nantinya mendapatkan teman baru. Setelahnya, ia langsung menggoyangkan badannya. Ia pun meneriakkan salam kepada satu persatu parpol rekan koalisinya. Tak sampai situ, Prabowo juga sempat memberikan salam kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal PKB telah keluar dari koalisi pendukung Prabowo setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima pinangan sebagai cawapres Anies Baswedan. Hal ini pun mengundang tawa ratusan kader Partai Gelora.
Perdamaian memerlukan, memang tadi, perdamaian memerlukan jiwa besar. Pak Jokowi punya jiwa besar mengajak saya. Saya pun ditentang tadinya bergabung. Ditentang saya oleh pengikut-pengikut saya sendiri. Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Selama sejarah Indonesia ini Belanda berkuasa karena kita di antara kita, ya kan? Iya kan? Benar nggak? Perusahaan kecil bisa taklukkan kerajaan-kerajaan kita karena pangeran-pangeran itu, benar nggak? Sibuk rebutan kursi. Sultan meninggal, putra-putranya perang, dia putra kandung perang. Sudah ini pelajaran, nampaknya kita masih harus belajar terus, saudara-saudara sekalian. Jadi saya dituduh pengkhianat oleh pengikut saya karena saya mau bergabung dengan Pak Jokowi. Akhirnya ya saya harus menjelaskan. Lama-lama mereka faham, ya. Jadi politik adu domba, politik pembelahan, semakin Indonesia tidak bersatu, semakin kekuatan-kekuatan tertentu di dunia ini senang. Lihat, kenapa? Kita terlalu besar. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berteriak hidup PKB seusai dideklarasikan Partai Gelora sebagai Capres 2024. Padahal PKB telah keluar dari koalisi pendukung Prabowo setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima pinangan sebagai Cawapres Anies Baswedan. Mulanya Prabowo membacakan sejumlah pantun. Pantun terakhir berisi agar teman lama jangan pernah dilupakan. Kemudian Prabowo menyerukan salam Gelora berkali-kali untuk membangkitkan semangat kader Gelora yang hadir saat deklarasi. Lalu, ia juga mengabsen satu persatu partai politik yang mendukungnya sebagai Capres 2024. Di bagian akhir, tiba-tiba Prabowo berteriak hidup PKB. Teriakan Prabowo langsung disambut gelak tawa oleh tamu yang hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir, ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bereaksi santai terkait sikap PKB yang memutuskan untuk meninggalkan koalisinya karena Muhaimin Iskandar memilih untuk menggandeng Anies Baswedan. Hal itu terekam saat Prabowo dideklarasikan menjadi Capres 2024 oleh Partai Gelora pada Sabtu 2 September 2023. Menteri Pertahanan itu justru meyakini bahwa PKB akan kembali hadir. Dalam pidatonya, mulanya Prabowo menyinggung terkait program yang sudah disampaikannya kepada beberapa partai, di antaranya kepada Partai Gelora, PAN hingga PSI. Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya juga mengungkap program tersebut kepada PKB. Ucapan itu pun langsung disambut riuh oleh penonton yang hadir. Melihat itu, Prabowo meminta mereka untuk tenang, sebab ia pun meyakini bahwa PKB akan kembali hadir ke dalam koalisi Indonesia Maju. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya menganggap semua orang adalah saudaranya. Lebih lanjut, ia pun mengaku tidak mempermasalahkan berapa banyak pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024. Sebab pada akhirnya nanti rakyatlah yang akan memilih sendiri pilihannya itu. Di akhir pidatonya, Prabowo melontarkan beberapa pantun. Satu di antaranya berisi tentang sindiran yang menyebut teman lama tidak dilupakan saat menemukan teman baru. Jadi saudara, saya simpulkan, ya, inti yang ingin kita perjuangkan. Ini saya lontarkan dan sudah saya lontarkan, ya. Sudah ada perwakilan dari Gelora, Pak Fahri Hamzah waktu itu hadir, dari PAN, dari PSI, dari semua hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir, ya.
Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali gitu. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan. Kita hormati keputusan rakyat. Sekali lagi kita mau berkuasa hanya memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengundang gelak tawa usai berteriak menyebut nama Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Hal tersebut terjadi usai Prabowo selesai melakukan orasi politik saat deklarasi Partai Gelora Dukung Prabowo di Jakarta Theater, Jakarta pada Sabtu 2 September 2023. Saat itu Prabowo membakar semangat ratusan kader Partai Gelora. Dia pun meneriakkan salam kepada satu persatu parpol rekan koalisinya. Prabowo lantas berteriak hidup PKB hingga mengundang tawa ratusan kader Partai Gelora. Tidak hanya itu, dalam pidato politiknya, Prabowo juga sempat menyinggung soal pengkhianatan. Ia mengatakan belakangan ini situasi politik syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Salam Gelora! Salam Gelora! Merdeka! Merdeka! Hidup Golkar! Hidup PBB! Hidup PAN! Hidup PSI! Hidup semuanya! Hidup Gerindra! Hidup PKB! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Om Sati 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi Gelora dan semua kawan-kawan dalam perjuangan membela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami ucapkan. Baca Pres Prabowo Subianto menanggapi koalisinya yang kini ditinggal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pasalnya, PKB telah menerima tawaran dari Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nantinya Ketum PKB Caimin akan mendampingi Anies sebagai cawapres. Respon Prabowo disampaikan setelah deklarasi Partai Gelora kepada Prabowo Capres di Jakarta Theater pada Sabtu 2 September. Ia mengaku tidak sedih setelah Caimin mendukung Anies sebagai capres. Baginya demokrasi merupakan hal yang biasa jika nantinya berpisah di tengah jalan. Lantas Prabowo mengaku pihaknya fokus berbuat baik untuk masyarakat. Ketum Partai Gerindra ini meyakini masyarakat Indonesia tidak bodoh dan tidak bisa dibohongi. Sementara saat ditanya wartawan soal agenda deklarasi Anies dan Caimin, Prabowo tidak banyak memberikan respon. Ia memilih irit berbicara hingga tertawa melihat awak media mencecarnya dengan pertanyaan tersebut. Sebaliknya, Prabowo justru balik bertanya kepada wartawan soal dari mana asal mula pertanyaan. Ada momen tak terduga yang mengundang tawa saat Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto selesai orasi politik saat deklarasi Partai Gelora kepada Prabowo Capres di Jakarta Theater pada Sabtu 2 September 2023. Awalnya, Prabowo sempat mengungkap pantun terlebih dahulu sebelum mengakhiri orasi politiknya. Prabowo meminta jangan dilupakan jika nantinya mendapatkan teman baru. Setelahnya, ia langsung menggoyangkan badannya. Ia pun meneriakkan salam kepada satu persatu parpol rekan koalisinya. Tak sampai situ, Prabowo juga sempat memberikan salam kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal PKB telah keluar dari koalisi pendukung Prabowo setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima pinangan sebagai cawapres Anies Baswedan. Hal ini pun mengundang tawa ratusan kader Partai Gelora. Merdeka!
Perdamaian memerlukan, memang tadi, perdamaian memerlukan jiwa besar. Pak Jokowi punya jiwa besar mengajak saya. Saya pun ditentang tadinya bergabung. Ditentang saya oleh pengikut-pengikut saya sendiri. Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Selama sejarah Indonesia ini Belanda berkuasa karena kita di antara kita, ya kan? Ya kan? Benar nggak? Perusahaan kecil bisa taklukkan kerajaan-kerajaan kita karena pangeran-pangeran itu, benar nggak? Sibuk rebutan kursi. Sultan meninggal, putra-putranya perang, dia putra kandung perang. Sudah ini pelajaran, nampaknya kita masih harus belajar terus, saudara-saudara sekalian. Jadi saya dituduh pengkhianat oleh pengikut saya karena saya mau bergabung dengan Pak Jokowi. Akhirnya ya saya harus menjelaskan. Lama-lama mereka faham. Ya. Jadi politik adu domba, politik pembelahan, semakin Indonesia tidak bersatu, semakin kekuatan-kekuatan tertentu di dunia ini senang. Lihat, kenapa? Kita terlalu besar. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berteriak hidup PKB seusai dideklarasikan Partai Gelora sebagai Capres 2024. Padahal PKB telah keluar dari koalisi pendukung Prabowo setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima pinangan sebagai Cawapres Anies Baswedan. Mulanya Prabowo membacakan sejumlah pantun. Pantun terakhir berisi agar teman lama jangan pernah dilupakan. Kemudian Prabowo menyerukan salam Gelora berkali-kali untuk membangkitkan semangat kader Gelora yang hadir saat deklarasi. Lalu, ia juga mengabsen satu persatu partai politik yang mendukungnya sebagai Capres 2024. Di bagian akhir, tiba-tiba Prabowo berteriak hidup PKB. Teriakan Prabowo langsung disambut gelak tawa oleh tamu yang hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir, ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bereaksi santai terkait sikap PKB yang memutuskan untuk meninggalkan koalisinya karena Muhaimin Iskandar memilih untuk menggandeng Anies Baswedan. Hal itu terekam saat Prabowo dideklarasikan menjadi Capres 2024 oleh Partai Gelora pada Sabtu 2 September 2023. Menteri Pertahanan itu justru meyakini bahwa PKB akan kembali hadir. Dalam pidatonya, mulanya Prabowo menyinggung terkait program yang sudah disampaikannya kepada beberapa partai, di antaranya kepada Partai Gelora, PAN hingga PSI. Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya juga mengungkap program tersebut kepada PKB. Ucapan itu pun langsung disambut riuh oleh penonton yang hadir. Melihat itu, Prabowo meminta mereka untuk tenang, sebab ia pun meyakini bahwa PKB akan kembali hadir ke dalam koalisi Indonesia Maju. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya menganggap semua orang adalah saudaranya. Lebih lanjut, ia pun mengaku tidak mempermasalahkan berapa banyak pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024. Sebab pada akhirnya nanti rakyatlah yang akan memilih sendiri pilihannya itu. Di akhir pidatonya, Prabowo melontarkan beberapa pantun. Satu di antaranya berisi tentang sindiran yang menyebut teman lama tidak dilupakan saat menemukan teman baru. Jadi saudara, saya simpulkan, ya, inti yang ingin kita perjuangkan. Ini saya lontarkan dan sudah saya lontarkan. Ya, sudah ada perwakilan dari Gelora, Pak Fahri Hamzah waktu itu hadir, dari PAN, dari PSI, dari semua hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir. Ya.
Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan. Kita hormati keputusan rakyat. Sekali lagi kita mau berkuasa hanya memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengundang gelak tawa usai berteriak menyebut nama Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Hal tersebut terjadi usai Prabowo selesai melakukan orasi politik saat deklarasi Partai Gelora Dukung Prabowo di Jakarta Theater, Jakarta pada Sabtu 2 September 2023. Saat itu Prabowo membakar semangat ratusan kader Partai Gelora. Dia pun meneriakkan salam kepada satu persatu parpol rekan koalisinya. Prabowo lantas berteriak hidup PKB hingga mengundang tawa ratusan kader Partai Gelora. Tidak hanya itu, dalam pidato politiknya, Prabowo juga sempat menyinggung soal pengkhianatan. Ia mengatakan belakangan ini situasi politik syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Salam Gelora! Salam Gelora! Merdeka! Merdeka! Hidup Golkar! Hidup PBB! Hidup PAN! Hidup PSI! Hidup semuanya! Hidup Gerindra! Hidup PKB! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Om Sati Sati Sati. Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi Gelora dan semua kawan-kawan dalam perjuangan membela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami ucapkan. Baca Pres Prabowo Subianto menanggapi koalisinya yang kini ditinggal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pasalnya, PKB telah menerima tawaran dari Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nantinya Ketum PKB Caimin akan mendampingi Anies sebagai cawapres. Respon Prabowo disampaikan setelah deklarasi Partai Gelora kepada Prabowo Capres di Jakarta Theater pada Sabtu 2 September. Ia mengaku tidak sedih setelah Caimin mendukung Anies sebagai capres. Baginya demokrasi merupakan hal yang biasa jika nantinya berpisah di tengah jalan. Lantas Prabowo mengaku pihaknya fokus berbuat baik untuk masyarakat. Ketum Partai Gerindra ini meyakini masyarakat Indonesia tidak bodoh dan tidak bisa dibohongi. Sementara saat ditanya wartawan soal agenda deklarasi Anies dan Caimin, Prabowo tidak banyak memberikan respon. Ia memilih irit berbicara hingga tertawa melihat awak media mencecarnya dengan pertanyaan tersebut. Sebaliknya, Prabowo justru balik bertanya kepada wartawan soal dari mana asal mula pertanyaan. Ada momen tak terduga yang mengundang tawa saat Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto selesai orasi politik saat deklarasi Partai Gelora kepada Prabowo Capres di Jakarta Theater pada Sabtu 2 September 2023. Awalnya, Prabowo sempat mengungkap pantun terlebih dahulu sebelum mengakhiri orasi politiknya. Prabowo meminta jangan dilupakan jika nantinya mendapatkan teman baru. Setelahnya, ia langsung menggoyangkan badannya. Ia pun meneriakkan salam kepada satu persatu parpol rekan koalisinya. Tak sampai situ, Prabowo juga sempat memberikan salam kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal PKB telah keluar dari koalisi pendukung Prabowo setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima pinangan sebagai cawapres Anies Baswedan. Hal ini pun mengundang tawa ratusan kader Partai Gelora.
Perdamaian memerlukan, memang tadi, perdamaian memerlukan jiwa besar. Pak Jokowi punya jiwa besar mengajak saya. Saya pun ditentang tadinya bergabung. Ditentang saya oleh pengikut-pengikut saya sendiri. Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Selama sejarah Indonesia ini Belanda berkuasa karena kita di antara kita, ya kan? Iya kan? Benar nggak? Perusahaan kecil bisa taklukkan kerajaan-kerajaan kita karena pangeran-pangeran itu, benar nggak? Sibuk rebutan kursi. Sultan meninggal, putra-putranya perang, dia putra kandung perang. Sudah ini pelajaran. Nampaknya kita masih harus belajar terus, saudara-saudara sekalian. Jadi saya dituduh pengkhianat oleh pengikut saya karena saya mau bergabung dengan Pak Jokowi. Akhirnya ya saya harus menjelaskan. Lama-lama mereka faham. Ya. Jadi politik adu domba, politik pembelahan, semakin Indonesia tidak bersatu, semakin kekuatan-kekuatan tertentu di dunia ini senang. Lihat, kenapa? Kita terlalu besar. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berteriak hidup PKB seusai dideklarasikan Partai Gelora sebagai Capres 2024. Padahal PKB telah keluar dari koalisi pendukung Prabowo setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima pinangan sebagai Cawapres Anies Baswedan. Mulanya Prabowo membacakan sejumlah pantun. Pantun terakhir berisi agar teman lama jangan pernah dilupakan. Kemudian Prabowo menyerukan salam Gelora berkali-kali untuk membangkitkan semangat kader Gelora yang hadir saat deklarasi. Lalu, ia juga mengabsen satu persatu partai politik yang mendukungnya sebagai Capres 2024. Di bagian akhir, tiba-tiba Prabowo berteriak hidup PKB. Teriakan Prabowo langsung disambut gelak tawa oleh tamu yang hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir, ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bereaksi santai terkait sikap PKB yang memutuskan untuk meninggalkan koalisinya karena Muhaimin Iskandar memilih untuk menggandeng Anies Baswedan. Hal itu terekam saat Prabowo dideklarasikan menjadi Capres 2024 oleh Partai Gelora pada Sabtu 2 September 2023. Menteri Pertahanan itu justru meyakini bahwa PKB akan kembali hadir. Dalam pidatonya, mulanya Prabowo menyinggung terkait program yang sudah disampaikannya kepada beberapa partai, di antaranya kepada Partai Gelora, PAN hingga PSI. Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya juga membuka program tersebut kepada PKB. Ucapan itu pun langsung disambut riuh oleh penonton yang hadir. Melihat itu, Prabowo meminta mereka untuk tenang, sebab ia pun meyakini bahwa PKB akan kembali hadir ke dalam koalisi Indonesia Maju. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya menganggap semua orang adalah saudaranya. Lebih lanjut, ia pun mengaku tidak mempermasalahkan berapa banyak pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024. Sebab pada akhirnya nanti rakyatlah yang akan memilih sendiri pilihannya itu. Di akhir pidatonya, Prabowo melontarkan beberapa pantun. Satu di antaranya berisi tentang sindiran yang menyebut teman lama tidak dilupakan saat menemukan teman baru. Jadi saudara, saya simpulkan, ya, inti yang ingin kita perjuangkan. Ini saya lontarkan dan sudah saya lontarkan. Ya, sudah ada perwakilan dari Gelora, Pak Fahri Hamzah waktu itu hadir, dari PAN, dari PSI, dari semua hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir. Ya.
Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan. Kita hormati keputusan rakyat. Sekali lagi kita mau berkuasa hanya memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengundang gelak tawa usai berteriak menyebut nama Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Hal tersebut terjadi usai Prabowo selesai melakukan orasi politik saat deklarasi Partai Gelora Dukung Prabowo di Jakarta Theater, Jakarta pada Sabtu 2 September 2023. Saat itu Prabowo membakar semangat ratusan kader Partai Gelora. Dia pun meneriakkan salam kepada satu persatu parpol rekan koalisinya. Prabowo lantas berteriak hidup PKB hingga mengundang tawa ratusan kader Partai Gelora. Tidak hanya itu, dalam pidato politiknya, Prabowo juga sempat menyinggung soal pengkhianatan. Ia mengatakan belakangan ini situasi politik syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Salam Gelora! Salam Gelora! Merdeka! Merdeka! Hidup Golkar! Hidup PBB! Hidup PAN! Hidup PSI! Hidup semuanya! Hidup Gerindra! Hidup PKB! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Om Sati Sati Sati. Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi Gelora dan semua kawan-kawan dalam perjuangan membela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami ucapkan. Baca Pres Prabowo Subianto menanggapi koalisinya yang kini ditinggal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pasalnya, PKB telah menerima tawaran dari Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nantinya Ketum PKB Caimin akan mendampingi Anies sebagai cawapres. Respon Prabowo disampaikan setelah deklarasi Partai Gelora kepada Prabowo Capres di Jakarta Theater pada Sabtu 2 September. Ia mengaku tidak sedih setelah Caimin mendukung Anies sebagai capres. Baginya demokrasi merupakan hal yang biasa jika nantinya berpisah di tengah jalan. Lantas Prabowo mengaku pihaknya fokus berbuat baik untuk masyarakat. Ketum Partai Gerindra ini meyakini masyarakat Indonesia tidak bodoh dan tidak bisa dibohongi. Sementara saat ditanya wartawan soal agenda deklarasi Anies dan Caimin, Prabowo tidak banyak memberikan respon. Ia memilih irit berbicara hingga tertawa melihat awak media mencecarnya dengan pertanyaan tersebut. Sebaliknya Prabowo justru balik bertanya kepada wartawan soal dari mana asal mula pertanyaan. Ada momen tak terduga yang mengundang tawa saat Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto selesai orasi politik saat deklarasi Partai Gelora kepada Prabowo Capres di Jakarta Theater pada Sabtu 2 September 2023. Awalnya, Prabowo sempat mengungkap pantun terlebih dahulu sebelum mengakhiri orasi politiknya. Prabowo meminta jangan dilupakan jika nantinya mendapatkan teman baru. Setelahnya, ia langsung menggoyangkan badannya. Ia pun meneriakkan salam kepada satu persatu parpol rekan koalisinya. Tak sampai situ, Prabowo juga sempat memberikan salam kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal PKB telah keluar dari koalisi pendukung Prabowo setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima pinangan sebagai cawapres Anies Baswedan. Hal ini pun mengundang tawa ratusan kader Partai Gelora. Merdeka!
Perdamaian memerlukan, memang tadi, perdamaian memerlukan jiwa besar. Pak Jokowi punya jiwa besar mengajak saya. Saya pun ditentang tadinya bergabung. Ditentang saya oleh pengikut-pengikut saya sendiri. Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Selama sejarah Indonesia ini, Belanda berkuasa karena kita di antara kita, ya kan? Iya kan? Benar nggak? Perusahaan kecil bisa taklukkan kerajaan-kerajaan kita karena pangeran-pangeran itu, benar nggak? Sibuk rebutan kursi. Sultan meninggal, putra-putranya perang, dia putra kandung perang. Sudah ini pelajaran. Nampaknya kita masih harus belajar terus, saudara-saudara sekalian. Jadi saya dituduh pengkhianat oleh pengikut saya karena saya mau bergabung dengan Pak Jokowi. Akhirnya ya saya harus menjelaskan. Lama-lama mereka faham. Ya. Jadi politik adu domba, politik pembelahan, semakin Indonesia tidak bersatu, semakin kekuatan-kekuatan tertentu di dunia ini senang. Lihat, kenapa? Kita terlalu besar. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berteriak hidup PKB seusai dideklarasikan Partai Gelora sebagai Capres 2024. Padahal PKB telah keluar dari koalisi pendukung Prabowo setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima pinangan sebagai Cawapres Anies Baswedan. Mulanya Prabowo membacakan sejumlah pantun. Pantun terakhir berisi agar teman lama jangan pernah dilupakan. Kemudian Prabowo menyerukan salam Gelora berkali-kali untuk membangkitkan semangat kader Gelora yang hadir saat deklarasi. Lalu, ia juga mengabsen satu persatu partai politik yang mendukungnya sebagai Capres 2024. Di bagian akhir, tiba-tiba Prabowo berteriak hidup PKB. Teriakan Prabowo langsung disambut gelak tawa oleh tamu yang hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir. Ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bereaksi santai terkait sikap PKB yang memutuskan untuk meninggalkan koalisinya karena Muhaimin Iskandar memilih untuk menggandeng Anies Baswedan. Hal itu terekam saat Prabowo dideklarasikan menjadi Capres 2024 oleh Partai Gelora pada Sabtu 2 September 2023. Menteri Pertahanan itu justru meyakini bahwa PKB akan kembali hadir. Dalam pidatonya, mulanya Prabowo menyinggung terkait program yang sudah disampaikannya kepada beberapa partai, di antaranya kepada Partai Gelora, PAN hingga PSI. Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya juga membuka program tersebut kepada PKB. Ucapan itu pun langsung disambut riuh oleh penonton yang hadir. Melihat itu, Prabowo meminta mereka untuk tenang, sebab ia pun meyakini bahwa PKB akan kembali hadir ke dalam koalisi Indonesia Maju. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya menganggap semua orang adalah saudaranya. Lebih lanjut, ia pun mengaku tidak mempermasalahkan berapa banyak pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024. Sebab pada akhirnya nanti rakyatlah yang akan memilih sendiri pilihannya itu. Di akhir pidatonya, Prabowo melontarkan beberapa pantun. Satu di antaranya berisi tentang sindiran yang menyebut teman lama tidak dilupakan saat menemukan teman baru. Jadi saudara, saya simpulkan ya, inti yang ingin kita perjuangkan. Ini saya lontarkan dan sudah saya lontarkan. Ya, sudah ada perwakilan dari Gelora, Pak Fahri Hamzah waktu itu hadir, dari PAN, dari PSI, dari semua hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir. Ya.
Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali gitu. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan. Kita hormati keputusan rakyat. Sekali lagi, kita mau berkuasa hanya memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengundang gelak tawa usai berteriak menyebut nama Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Hal tersebut terjadi usai Prabowo selesai melakukan orasi politik saat deklarasi Partai Gelora Dukung Prabowo di Jakarta Theater, Jakarta pada Sabtu 2 September 2023. Saat itu Prabowo membakar semangat ratusan kader Partai Gelora. Dia pun meneriakkan salam kepada satu persatu parpol rekan koalisinya. Prabowo lantas berteriak hidup PKB hingga mengundang tawa ratusan kader Partai Gelora. Tidak hanya itu, dalam pidato politiknya, Prabowo juga sempat menyinggung soal pengkhianatan. Ia mengatakan belakangan ini situasi politik syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Salam Gelora! Salam Gelora! Merdeka! Merdeka! Hidup Golkar! Hidup PBB! Hidup PAN! Hidup PSI! Hidup semuanya! Hidup Gerindra! Hidup PKB! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Om Sati Sati Sati. Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi Gelora dan semua kawan-kawan dalam perjuangan membela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami ucapkan. Baca Pres Prabowo Subianto menanggapi koalisinya yang kini ditinggal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pasalnya, PKB telah menerima tawaran dari Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nantinya Ketum PKB Caimin akan mendampingi Anies sebagai cawapres. Respon Prabowo disampaikan setelah deklarasi Partai Gelora kepada Prabowo Capres di Jakarta Theater pada Sabtu 2 September. Ia mengaku tidak sedih setelah Caimin mendukung Anies sebagai capres. Baginya demokrasi merupakan hal yang biasa jika nantinya berpisah di tengah jalan. Lantas Prabowo mengaku pihaknya fokus berbuat baik untuk masyarakat. Ketum Partai Gerindra ini meyakini masyarakat Indonesia tidak bodoh dan tidak bisa dibohongi. Sementara saat ditanya wartawan soal agenda deklarasi Anies dan Caimin, Prabowo tidak banyak memberikan respon. Ia memilih irit berbicara hingga tertawa melihat awak media mencecarnya dengan pertanyaan tersebut. Sebaliknya Prabowo justru balik bertanya kepada wartawan soal dari mana asal mula pertanyaan. Ada momen tak terduga yang mengundang tawa saat Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto selesai orasi politik saat deklarasi Partai Gelora kepada Prabowo Capres di Jakarta Theater pada Sabtu 2 September 2023. Awalnya, Prabowo sempat mengungkap pantun terlebih dahulu sebelum mengakhiri orasi politiknya. Prabowo meminta jangan dilupakan jika nantinya mendapatkan teman baru. Setelahnya, ia langsung menggoyangkan badannya. Ia pun meneriakkan salam kepada satu persatu parpol rekan koalisinya. Tak sampai situ, Prabowo juga sempat memberikan salam kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal PKB telah keluar dari koalisi pendukung Prabowo setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima pinangan sebagai cawapres Anies Baswedan. Hal ini pun mengundang tawa ratusan kader Partai Gelora. Merdeka!
Perdamaian memerlukan, memang tadi, perdamaian memerlukan jiwa besar. Pak Jokowi punya jiwa besar mengajak saya. Saya pun ditentang tadinya bergabung. Ditentang saya oleh pengikut-pengikut saya sendiri. Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Selama sejarah Indonesia ini Belanda berkuasa karena kita di antara kita, ya kan? Ya kan? Benar nggak? Perusahaan kecil bisa taklukkan kerajaan-kerajaan kita karena pangeran-pangeran itu, benar nggak? Sibuk rebutan kursi. Sultan meninggal, putra-putranya perang, dia putra kandung perang. Sudah ini pelajaran. Nampaknya kita masih harus belajar terus, saudara-saudara sekalian. Jadi saya dituduh pengkhianat oleh pengikut saya karena saya mau bergabung dengan Pak Jokowi. Akhirnya ya saya harus menjelaskan. Lama-lama mereka faham. Ya. Jadi politik adu domba, politik pembelahan, semakin Indonesia tidak bersatu, semakin kekuatan-kekuatan tertentu di dunia ini senang. Lihat, kenapa? Kita terlalu besar. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berteriak hidup PKB seusai dideklarasikan Partai Gelora sebagai Capres 2024. Padahal PKB telah keluar dari koalisi pendukung Prabowo setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menerima pinangan sebagai Cawapres Anies Baswedan. Mulanya Prabowo membacakan sejumlah pantun. Pantun terakhir berisi agar teman lama jangan pernah dilupakan. Kemudian Prabowo menyerukan salam Gelora berkali-kali untuk membangkitkan semangat kader Gelora yang hadir saat deklarasi. Lalu, ia juga mengabsen satu persatu partai politik yang mendukungnya sebagai Capres 2024. Di bagian akhir, tiba-tiba Prabowo berteriak hidup PKB. Teriakan Prabowo langsung disambut gelak tawa oleh tamu yang hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir, ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bereaksi santai terkait sikap PKB yang memutuskan untuk meninggalkan koalisinya karena Muhaimin Iskandar memilih untuk menggandeng Anies Baswedan. Hal itu terekam saat Prabowo dideklarasikan menjadi Capres 2024 oleh Partai Gelora pada Sabtu 2 September 2023. Menteri Pertahanan itu justru meyakini bahwa PKB akan kembali hadir. Dalam pidatonya, mulanya Prabowo menyinggung terkait program yang sudah disampaikannya kepada beberapa partai, di antaranya kepada Partai Gelora, PAN hingga PSI. Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya juga mengungkap program tersebut kepada PKB. Ucapan itu pun langsung disambut riuh oleh penonton yang hadir. Melihat itu, Prabowo meminta mereka untuk tenang, sebab ia pun meyakini bahwa PKB akan kembali hadir ke dalam koalisi Indonesia Maju. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya menganggap semua orang adalah saudaranya. Lebih lanjut, ia pun mengaku tidak mempermasalahkan berapa banyak pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024. Sebab pada akhirnya nanti rakyatlah yang akan memilih sendiri pilihannya itu. Di akhir pidatonya, Prabowo melontarkan beberapa pantun. Satu di antaranya berisi tentang sindiran yang menyebut teman lama tidak dilupakan saat menemukan teman baru. Jadi saudara, saya simpulkan, ya, inti yang ingin kita perjuangkan. Ini saya lontarkan dan sudah saya lontarkan. Ya, sudah ada perwakilan dari Gelora, Pak Fahri Hamzah waktu itu hadir, dari PAN, dari PSI, dari semua hadir.
Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir. Ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Gitu. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan. Kita hormati keputusan rakyat. Sekali lagi kita mau berkuasa hanya memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengundang gelak tawa usai berteriak menyebut nama Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Hal tersebut terjadi usai Prabowo selesai melakukan orasi politik saat deklarasi Partai Gelora Dukung Prabowo di Jakarta Theater, Jakarta pada Sabtu 2 September 2023. Saat itu Prabowo membakar semangat ratusan kader Partai Gelora. Dia pun meneriakkan salam kepada satu persatu parpol rekan koalisinya. Prabowo lantas berteriak hidup PKB hingga mengundang tawa ratusan kader Partai Gelora. Tidak hanya itu, dalam pidato politiknya, Prabowo juga sempat menyinggung soal pengkhianatan. Ia mengatakan belakangan ini situasi politik syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Salam Gelora! Salam Gelora! Merdeka! Merdeka! Hidup Golkar! Hidup PBB! Hidup PAN! Hidup PSI! Hidup semuanya! Hidup Gerindra! Hidup PKB! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Om Sati 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi Gelora dan semua kawan-kawan dalam perjuangan membela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami ucapkan. Baca Pres Prabowo Subianto menanggapi koalisinya yang kini ditinggal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pasalnya, PKB telah menerima tawaran dari Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nantinya Ketum PKB Caimin akan mendampingi Anies sebagai cawapres. Respon Prabowo disampaikan setelah deklarasi Partai Gelora kepada Prabowo Capres di Jakarta Theater pada Sabtu 2 September. Ia mengaku tidak sedih setelah Caimin mendukung Anies sebagai capres. Baginya demokrasi merupakan hal yang biasa jika nantinya berpisah di tengah jalan. Lantas Prabowo mengaku pihaknya fokus berbuat baik untuk masyarakat. Ketum Partai Gerindra ini meyakini masyarakat Indonesia tidak bodoh dan tidak bisa dibohongi. Sementara saat ditanya wartawan soal agenda deklarasi Anies dan Caimin, Prabowo tidak banyak memberikan respon. Ia memilih irit berbicara hingga tertawa melihat awak media mencecarnya dengan pertanyaan tersebut. Sebaliknya, Prabowo justru balik bertanya kepada wartawan soal dari mana asal mula pertanyaan. Ada momen tak terduga yang mengundang tawa saat Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto selesai orasi politik saat deklarasi